dan kekurangan gizi dan kelaparan 25% dari anak Indonesia itu karena tukar tambah dengan infrastruktur. Kan pasti begitu cara melihatnya tuh. Ya bisa diterangkan macam-macam, tetapi secara gampang kita mau lihat bahwa fungsi-fungsi dasar atau tuntutan dasar kehidupan manusia itu yang dipenuhi dahulu, yang disebut basic needs itu, sebelum kita membangun infrastruktur yang sifatnya hanya pameran. Banyak jalan yang sebetulnya belum waktunya untuk dibuat, tapi demi pencitraan Presiden Jokowi pada waktu itu dia dipaksakan. Dan itu akhirnya terbaca oleh publik internasional bahwa Indonesia gagal untuk memuliakan anak-anak ini, dan masa depan anak-anak itulah yang sering kita sebut sebagai bonus demografi. Nah, mereka yang kelaparan hari ini, mereka yang kekurangan gizi, mereka yang kecerdasannya menurun karena tidak diproteksi oleh negara, itu pasti akan jadi beban generasi ke depan, bukan jadi bonus justru. Jadi bagus betul Pak Prabowo mengucapkan itu dengan tegas bahwa memang kami ada problem dengan kemiskinan tuh, terutama bagi anak-anak masa depan Indonesia. Dunia harus tahu itu sebagai sesuatu yang menyangkut heritage of humankind, itu warisan peradaban dunia, itu mestinya diasuh dengan data yang memungkinkan seluruh dunia peka terhadap kemiskinan, dan terutama kemiskinan pada generasi yang ada sekarang kan. Jadi ini satu upaya untuk mulai melihat kontras cara berpikir dan kontras strategi pembangunan antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi betul sekali kalau Pak Prabowo mulai mengendalikan atau bahkan menghentikan proyek-proyek yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan mutu hidup anak-anak kita. Anak-anak kita nggak akan punya mobil mewah untuk mondar-mandir di jalan tol. Mereka bahkan akan ada di pinggir jalan tol untuk jadi pengemis kalau keadaan ini tidak diubah. Jadi betul, reorientasi pembangunan diperlukan, dan di luar negeri Pak Prabowo mengakui bahwa kita mengalami kegagalan, dan tidak perlu malu atau gengsi untuk mengatakan bahwa Indonesia memang punya problem dalam soal strategi pembangunan. Betul. Pengakuan jujur dari Pak Prabowo ini sangat penting, apalagi dikaitkan dengan beban hidup rakyat yang makin berat, dan artinya kemiskinan itu bertambah dengan nantinya diterapkannya PPN 12% mulai tahun depan. Dengan mengunci anggaran untuk infrastruktur baru, ini merupakan langkah konkret menggunakan APBN untuk kesejahteraan rakyat. Beda sekali dengan Jokowi yang senang pamer dengan infrastruktur yang mercusuar. Ya, bertumpuklah problem sosial ekonomi hari-hari ini. Beban rakyat tetap berat karena harus menanggung kenaikan PPN 12%. Itu artinya seluruh harga itu berlaku merata, harus dipikul oleh seluruh rakyat. Sementara mereka yang punya penghasilan lebih banyak, 12% itu ya biasa aja sebetulnya. Tetapi konsumsi publik itu kan tidak mungkin dihindari, dan itu artinya harga semua barang yang dibeli oleh masyarakat itu akan meningkat, dan potensial juga untuk diikuti meningkatnya energi, meningkatnya pangan segala macam tuh, dan itu menunjukkan bahwa memang ada kesulitan ekonomi di kita kan.